Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teks eksposisi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami dulu. Yang pertama, ada Aliyah Maheswari Tobing. Yang kedua, ada Aurelia Permata. Yang ketiga, ada Denis Riani. Yang keempat, Fatika Bella. Selanjutnya ada Gracia Winda. Lalu Lelisa Aulia, Maisha Almas, Rafif Wahyu, dan yang terakhir adalah Zafira Akilah. Jadi, apa itu teks eksposisi? Pengertian dari teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Pada paragraf eksposisi memiliki sifat ilmiah atau bisa kita katakan sebagai pernyataan yang bersifat non-fiksi. Teks eksposisi membahas tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Setelah mengetahui penjelasan mengenai apa itu teks eksposisi, kalian juga harus tahu bahwa teks ini tersusun atas beberapa struktur. Yang pertama, ada tesis. Tesis adalah bagian pengenalan isu, masalah, argumen, atau pandangan penulis secara umum tentang topik atau permasalahan yang akan dibahas. Kemudian ada argumentasi. Apa sih argumentasi itu? Argumentasi adalah pendapat atau argumen penulis yang berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta untuk memperkuat argumen penulis. Terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga, terdapat juga fakta-fakta yang mendukung tesis atau pendapat. Pada paragraf kedua merupakan pendapat dari penulis mengenai tesis. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas. Biasanya, bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Terdapat pada paragraf terakhir, yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung. Biasanya, kata itu menunjukkan masalah yang akan dibahas pada tesis. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga, dengan membaca teks ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Fungsi teks eksposisi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi teks yang dapat berupa pendapat ataupun opini yang berdasarkan pada fakta. Yang kedua yaitu menguraikan suatu pokok pemikiran atau gagasan yang bersifat non-fiksi dengan didasarkan pada argumentasi yang kuat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga yaitu menyampaikan suatu hal yang sedang diamati oleh penulis kepada pembaca dengan menyertakan suatu permasalahan yang mendasarinya. Ciri-ciri teks eksposisi antara lain menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang kelima, singkat, padat, akurat. Yang keenam, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Yang ketujuh, tidak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Yang kedelapan, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan alat kontritasi. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina ini adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang kedua, memakai konjungsi. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga, memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada kamus. Menggunakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks eksposisi. Teks eksposisi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini berisi tentang paparan definisi atau pengertian tentang suatu topik. Yang kedua, ada eksposisi proses. Eksposisi proses, sesuai dengan namanya, berisi tentang tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir.
Yang ketiga, ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi ini memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik yang lainnya ini. Topik dengan topik yang lainnya ini harus mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat, ada eksposisi pertentangan. Sesuai dengan namanya, eksposisi pertentangan ini berisi tentang pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang kelima, ada eksposisi laporan, yang berisi tentang laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian. Yang terakhir, ada eksposisi perbandingan. Sesuai dengan namanya, perbandingan. Eksposisi perbandingan ini berisi tentang ide atau gagasan utama yang dipaparkan dengan membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Nah, jadi itu dia yang namanya teks eksposisi. Sekarang kalian udah paham kan? Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.